Halo teman-teman semua, kali ini kita akan coba bahas lebih dalam lagi soal fungsi feeling dalam MBTI. Feeling dalam teori kepribadian MBTI biasanya disingkat menjadi F. Kadang-kadang fungsi F ini sering disalahpahami sebagai seseorang yang emosional dan tidak berpikir secara logika. Tapi sebenarnya F dalam MBTI ini mengacu pada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Orang yang dominannya F itu akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan interpersonal atau hubungan antar manusia. Tipe feeler akan menggunakan prinsip etika, moral sebagai pedoman untuk memutuskan sesuatu. Mereka akan memprioritaskan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga berusaha untuk mendapatkan keputusan yang menyenangkan banyak orang. Biasanya melalui musyawarah mufakat atau kompromi. Untuk bisa mencapai kesepakatan, seorang feeler biasanya akan menggunakan rasa empati dan cenderung sensitif terhadap emosi diri sendiri dan juga orang lain. Sedangkan tipe T atau thinking akan memutuskan sesuatu berdasarkan kalkulasi yang sifatnya lebih kuantitatif dan juga mementingkan efisiensi. Seorang thinker dan feeler bisa berperilaku yang sama di masyarakat, tapi dengan alasan dan proses berpikir yang berbeda. Contohnya, seorang thinker dan feeler itu bisa jadi memberikan uang kepada Pak Oga, pengatur jalan, tapi dengan alasan yang berbeda. Feeler memberikan uang karena mereka bersimpati dengan orang tersebut. Sedangkan thinker merasa kalau tidak memberi, mereka takut ada kemungkinan kalau mobilnya digores atau dirusak oleh orang tersebut. Seperti fungsi-fungsi lainnya, feeling terbagi dalam dua jenis, yaitu introvert dan juga ada yang extrovert. Introverted feeling disingkat menjadi FE. Tipe yang menggunakan fungsi ini adalah tipe-tipe FP, yaitu INFP, ISFP, yang menggunakannya sebagai fungsi yang dominan, dan ENFP dan ESFP menggunakannya sebagai fungsi pendukung. FI menggunakan perasaan untuk berempati dengan orang lain, memutuskan sesuatu berdasarkan baik buruk secara moral dan norma di masyarakat. Pengguna fungsi FI biasanya sangat peduli dengan orang lain, dan juga menerima bahwa setiap orang itu berbeda dan unik. Biasanya FI dominan seperti INFP dan ISFP juga merupakan orang yang unik. Dan jika mereka berkarya, mereka akan membuat karya otentik dan juga berkarakter. Di sisi negatifnya, FI itu bisa mudah terbawa perasaan atau baper. Juga sering moody dan tidak objektif dalam melihat suatu permasalahan. Karena pengguna FI merasakan perasaan yang sangat kuat dalam dirinya, maka sering membutuhkan waktu yang cukup banyak yang cukup lama untuk memproses perasaannya. Biasanya mereka melakukan meditasi, introspeksi, atau aktivitas healing lainnya. Di sisi lain, extroverted feeling atau FE mementingkan suasana harmonis dan berusaha keras supaya orang-orang di lingkungannya merasa senang. Tipe MBTI yang menggunakan fungsi FE adalah tipe FJ yang terdiri dari ESFJ, ENFJ yang menggunakannya sebagai fungsi yang dominan. Sedangkan yang ISFJ dan INFJ akan menggunakannya sebagai fungsi pendukung. FE ini fungsi yang mementingkan suasana harmonis, maka dari itu pengguna fungsi ini bisa mendeteksi orang-orang di lingkungannya, siapa yang senang, siapa yang lagi sedih, siapa yang sedang membutuhkan bantuan. Dan biasanya tipe yang FE-nya dominan seperti ESFJ dan NFJ akan aktif mendekati dan membantu mereka secara langsung. Sedangkan yang INFJ dan ISFJ akan membantu mereka dari belakang sebagai pendukung. Tipe yang dewasa akan menggunakan FE-nya untuk membuat suasana harmonis, mendamaikan pihak bertikai atau konflik. Sedangkan yang kurang dewasa bisa jadi menjadi emosional, mengorbankan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Dan sering merasa bersalah jika kebutuhan orang lain tidak bisa mereka penuhi. Nah, setelah mendengar pembahasan tentang fungsi feeling ini secara mendalam, apakah Anda seorang feeler atau thinker? Dan jika benar, fungsi apa yang lebih digunakan? Apakah feeling yang introvert atau extrovert? Silakan teman-teman bisa tulis di komentar di bawah. Jika teman-teman masih bingung dengan tipe kepribadian kalian, jangan ragu ambil tes kepribadian secara gratis di deskripsi di bawah. Dan jika masih ragu dan tidak pasti, silakan hubungi kami untuk konsultasi secara privat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.